Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Kenalin, nama aku Ratna. Jadi di episode ke-7 ini aku bakal bawain kisah tentang Herman Thomas Karsten. Jadi dia adalah seorang insinyur arsitektur asal Belanda yang pernah berkontribusi untuk Indonesia. Langsung aja masuk ke ceritanya ya. Herman Thomas Karsten. Jadi dia ini lahir pada tanggal 22 April 1884 di Amsterdam. Dia ini adalah seorang yang berdarah campuran Eropa Jawa, di mana ayahnya ini berasal dari Belanda dan ibunya ini berasal dari Jawa Tengah. Dan dia ini mempunyai saudara perempuan juga, dan karena dia ini adalah lahir dalam keluarga yang terpelajar, ayahnya adalah seorang filosofi dan wakil rektor universitas di Amsterdam. Sedangkan saudara perempuannya ini adalah wanita Belanda pertama yang belajar kimia. Thomas Karsten sendiri ini dia berkuliah di Delft Polytechnic School atau pendahulu Universitas Teknologi Delft di Belanda sana pada tahun 1909. Awalnya dia ini mengambil teknik mesin gitu guys, sebelum akhirnya dia beralih ke teknik struktur pasca terjadinya reformasi institusional yang ada di kampusnya. Karsten sendiri ini bukan pelajar yang pintar gitu loh, bukan yang terpintar juga, tapi dia ini mampu lulus dari fakultas yang hanya meluluskan 3-10 mahasiswa per tahun hingga pada tahun 1920. Untuk menghindari Perang Dunia I di Eropa, Thomas ini pindah ke Hindia Belanda, yaitu sekarang menjadi negara kita Indonesia, yang ia lihat sebagai tempat yang jauh dari peperangan, which is yang netral gitu. Dan ia pun pergi ke Jawa atas undangan dari Henry Maclean Pond, temannya semasa kuliah itu. Sebagai arsitek juga, dia juga memiliki beberapa karya, gedung di ITB Bandung, Gereja Pusarang Kediri, Museum Trawulan, dan masih banyak lagi ya. Thomas Karsten ini adalah seorang insinyur asal Belanda yang berkontribusi besar terhadap arsitektur dan perencanaan perkotaan di Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Yang paling signifikan adalah beliau mengintegrasikan praktek lingkungan perkotaan kolonial dengan memasukkan elemen-elemen lokal gitu. Beliau juga memperkenalkan lingkungan untuk etnis di Semarang, membangun pasar di Yogyakarta dan Surakarta, serta alun-alun Batavia yang kini menjadi Jakarta. Ia juga diberi tanggung jawab untuk merencanakan 12 dari 19 munisipalitas di Jawa, 3 dari 9 kota Sumatera, dan 1 di Kalimantan, yaitu di Borneo. Jadi aku rangkum ya guys. Jadi pada tahun 1918 ia telah menetapkan sejumlah prinsip untuk merencanakan perkotaan. Ia pun menjadi konsultan perencanaan perkotaan untuk Semarang ini pada tahun 1916 sampai 1920 dan 1936. Buitenzorg atau sekarang ini daerah Bogor itu dari tahun 1920 sampai 1923. Di Madiun itu 1929, di Malang 1930 sampai 1935, Batavia atau Jakarta ini 1936 sampai 1937, Magelang ini 1937 sampai 1938, di Bandung ini 1941, serta Cirebon, Mr. Cornelis atau bagian Jakarta yang kini dikenal sebagai kayak Jatinegara gitu, Jogja, Surakarta, Purwokerto, Padang, Medan, Banjarmasin, dan masih banyak lagi. Ia pun ini juga mendapat pengakuan resmi dari pemerintah dengan ditunjuknya beliau sebagai anggota Bouwwerkingscommissie atau Komisi Pekerjaan Bangunan pada tahun 1930, dan akhirnya ia ditunjuk sebagai anggota Komite Perencanaan Perkotaan pada tahun 1934, dan di komunitas akademik dia ini ditunjuk sebagai dosen luar biasa oleh TH Bandung pada tahun 1941. Nah, singkat cerita, paparan Karsten ini memberi pengaruh besar terhadap perencanaan pemerintah untuk membangun perumahan rakyat. Paduan untuk ekstensi dan perumahan perkotaan pada tahun 1926, hak prioritas daerah terhadap tanah pada tahun 1926 juga, pemberian subsidi hingga 50%, dan panduan untuk proyek peningkatan kampung pada tahun 1928. Pada tahun 1930, ini Thomas Karsten bersama jumlah arsitek, politisi, terus birokrat terkemuka di Hindia Belanda atau Jakarta ini ditunjuk untuk pemerintah untuk menjadi anggota Komite Perencanaan Perkotaan. Komite tersebut menyusun draft Undang-Undang Perencanaan Perkotaan pada tahun 1938 untuk mengatur bangunan dan konstruksi agar sesuai dengan karakteristik sosial dan geografi setempat, serta sesuai dengan perkiraan pertumbuhannya. Undang-undang tersebut lalu ditunda akibat adanya Perang Dunia Kedua,
dan akhirnya tidak pernah diterbitkan karena Belanda kehilangan kekuasaannya atas Indonesia. Ketika sesaat itu Jepang masuk ke Indonesia kan tahun 1942 ya, Karsten ini ditangkap dengan orang-orang Eropa dan dimasukkan ke camp intern tentara Jepang gitu di Baros Cimahi sana. Dia ditangkap karena dianggap sebagai bagian dari bangsa Eropa Belanda dan kehilangan hak-hak istimewanya. Perasaan tertekan akibat hilangnya hak istimewa nih ditambah dengan keadaan serba kekurangan, karena aku pernah baca juga dia itu dipisahkan sama keluarga-keluarganya gitu loh, jadi gak pernah ketemu sama keluarganya, mulai kehilangan persediaan makanan yang berakibat mati kelaparan. Dan akhirnya Karsten ini dimakamkan di Kerkhof Lewi Gajah di Cimahi. Dan di sini aku rangkum beberapa karya dari Thomas Karsten ini. Dia pernah membangun Bandung, Banjarmasin, Bogor, Cirebon, Jakarta, masuk Jatinegara itu, lapangan Monas pada tahun 1937, Madiun, Magelang. Nah, kalau Magelang ini di Kampung Kuarasan pada tahun 1937, Menara Air. Kalau di Malang, di kawasan Jalan Ijen. Kalau kalian lihat itu, di Jalan Ijen mungkin hampir sedikit sama yang di Bandung gitu ya. Karena arsiteknya sama gitu. Tadi di Padang juga Palembang. Kalau Palembang ini ada Pasar Cinde, Pasar Sentral, Pasar Ilir. Terus di Purwokerto, Semarang. Kalau Semarang lumayan banyak sih. Ada penataan kota daerah Candi, Kunden, Peterongan, Sompok, Semarang Timur, Kampus Senjoyo, Progo, Matiharjo, Pasar Jatingaleh, kantor PT KAI Daup 4, terus Rumah Sakit Elizabeth, Taman Diponegoro. Surakarta ini Pasar Gede, Harjonagoro pada tahun 1930 diresmikan. Stasiun Solo Balapan, gerbang luar Pendapapura Mangkunegaraan, Masjid Wusto, Museum Sono Budoyo, Masjid Margo Yuwono. Nah, itu dia Herman Thomas Karsten yang bisa aku ceritakan di sini. Banyak juga ya ternyata beliau berkontribusi terhadap negara kita Indonesia. Mungkin ini orang yang suka desain, mungkin sedikit tahu tentang Herman Thomas Karsten. Jadi mungkin dari kalian mungkin ada cerita tentang beliau, bisa komen di bawah ya. Oke guys, sekian video dari aku. Aku harap kalian suka. I hope you enjoy with this video and don't forget to like, comment, subscribe and share with your friend. Jangan lupa bantu aku untuk 1000 subscriber ya teman-teman. See you next video. Bye bye.